Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Pradikta, NIM 1910417061. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin perihal UAS perilaku konsumen. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Involvement adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Konsumen yang melihat bahwa produk yang memiliki konsekuensi relevan secara pribadi dikatakan terlibat dengan produk dan memiliki hubungan dengan produk tersebut. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. 2. Coba saudara buka link yang ditulis dan jelaskan teori-teori yang dijelaskan yang terdapat di link di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori tersebut jika suatu saat Anda melakukan bisnis. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting, karena dapat membantu marketers mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Sehingga bagian pemasaran dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produknya secara maksimal kepada konsumen. Bagian pemasaran juga harus mempelajari pola pembelian dan tren dari konsumen. 3. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Berikan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Sedangkan gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Sedangkan merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. 4. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada suatu kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu. Sikap atau attitude konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan atau belief dan perilaku atau behavior. Mowen dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen atau consumer attitude formation seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Contoh, poster Vegeta Herbal berusaha mengubah sikap konsumen dengan meningkatkan pengetahuan mengenai manfaat warna sayur dan buah yang beragam. Peningkatan pengetahuan konsumen diharapkan dapat meningkatkan konsumsi terhadap produk tersebut. 5. Coba saudara tonton 5 iklan di TV. Sebutkan
ketiga iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Saya telah menonton 3 iklan, yaitu iklan Shopee, iklan ajakan bermain suatu game, dan iklan promosi suatu film serial. Menurut teori persepsi, saya sangat terpengaruh untuk belanja, memainkan game tersebut, serta menonton film tersebut karena ada keberagaman, variasi, dan inovasi yang diberikan oleh iklan-iklan tersebut. Menurut teori kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen yaitu menambah niat saya untuk mencoba beragam produk yang ditawarkan iklan-iklan tersebut karena memberi tawaran beragam, hadiah, dan keuntungan untuk mencoba produk-produk tersebut. 6. Silahkan tonton video ini. Jelaskan siapa pembicaranya, apa topik yang dibicarakan, dan jelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Setelah Anda menonton video tersebut, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dan sebutkan dan jelaskan tips yang diberikan oleh pembicara dalam video tersebut. Isi yang disampaikan. Pada saat pandemi, perilaku konsumen mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi mengikuti perubahan yang lain seperti berkurangnya pemasukan, berubahnya alokasi spending atau pengeluaran, dan juga peningkatan aktivitas secara online. Tips penerapan digital marketing saat pandemi yang biasa diterapkan agar bisnis tetap berjalan lancar. 1. Tetap aktif dan kreatif di media sosial selama pandemi. Seperti menunjukkan empati dan kepedulian melalui sosial media, hindari postingan yang bersifat salesy dan pushy, yaitu menawarkan dan mendorong, dan tetaplah aktif dan terhubung dengan konsumer atau konsumen di sosial media. Dengan begitu kita bisa menciptakan sentimen yang positif terhadap brand kita. 2. Pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online. Seperti fokuslah kepada strategi SEO agar dapat ditemukan secara online. 3. Berfokus pada pay per click atau PPC advertising. Dengan beralihnya mereka di layar laptop dan HP, ini merupakan kesempatan yang bagus memanfaatkan PPC advertising yang tujuannya adalah tetap berhubungan dengan audiens serta memperoleh competitive advantage. 4. Memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Tips: jangan hentikan SEO campaign selama pandemi dan lakukan optimasi website dan konten setiap harinya. 5. Berikan penawaran spesial, seperti memberikan penawaran spesial berupa diskon untuk menarik perhatian audiens. 6. Perhatikan lokal SEO dan tingkatkan review positif. Perhatikan lokal SEO untuk optimasi pencarian seperti NIRMI, serta tingkatkan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang kita tawarkan. Nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Jenis-jenis pengetahuan konsumen adalah pengetahuan objektif, subjektif, dan informasi mengenai pengetahuan. 8. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 97 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri,
dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Sebagai pemasar di generasi Z ini adalah: 1. Menciptakan produk yang anti mainstream atau memodifikasi produk yang telah ada menjadi lebih menarik. 2. Menamai brand produk tersebut dengan nama yang menarik atau yang tidak asing di telinga orang-orang generasi Z ini. 3. Mempromosikan atau mengiklankan produk kita dengan cara yang agak sedikit aneh, tapi dapat diterima oleh masyarakat generasi Z atau kreatif. 4. Menggunakan platform iklan yang modern seperti YouTube, Twitch, Instagram, Telegram, dan lain-lain. 9. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai intangible seperti pengetahuan. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness atau kepekaan terhadap brand Anda kepada konsumen. 10. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Sudah ada 3 tugas individu yang diberikan oleh Pak Ade. 1. Tugas mengenai product high involvement dan low involvement yang ada di rumah. 2. Tugas diskusi. Dan 3. Presentasi PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.